Mudah-mudahan untuk sahabat tani semua ini bisa memberikan solusi ketika kondisi pupuk yang mungkin mahal dan juga susah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat tani, sahabat Babinsa Deso. Pada siang hari ini ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan memberikan solusi ketika pupuk kita mahal. Nah, di sini saya berkunjung ke tempatnya Mas Arif yang sedang melakukan pengolahan pupuk kandang agar menjadi pupuk yang siap untuk kita gunakan saat nanti kita menanam singkong. Oke, kita terus video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Langsung akan bincang-bincang dengan Mas Arif yang biasa menggunakan pupuk kompos atau sebagai solusi pupuk mahal. Kita akan langsung bicara apa keuntungannya. Jadi sahabat tani, kita harus belajar dan belajar. Ini kita lagi Mas Arif ini lagi sibuk. Halo Mas Arif, selamat siang. Ini Mas Arif ini mempunyai ternak kambing, yaitu Juragan 81 Farm. Nah, ini beliau ini sudah kambingnya sudah kemana-mana. Jadi pemanfaatan kotoran kambing menjadi pupuk kompos ya. Iya. Nah, jadi pemanfaatan pupuk kompos. Jadi bisa dijelaskan Mas Arif kenapa Mas Arif ini tertarik untuk membuat pupuk kompos? Baik sahabat, jadi kenapa saya tertarik dengan membuat kompos? Artinya untuk di mix dengan semaksimal mungkin biar Ya baik, kenapa Mas Arif ini tertarik untuk membuat pupuk kompos? Ketertarikan saya karena dengan pupuk mahal saat ini, jadi saya bikin kompos biar menghemat biaya operasi. Memberikan solusi sama petani, Ya. mengurangi biaya operasional. Betul Karena sekali. pupuk mahal. Angel gede pupuk Mas. Wah, banget Pak. Artinya ketika ada suatu permasalahan di situ ada hikmahnya. Mesti ada solusinya. Ada solusinya. Jadi kita harus kembali ke alam. Bisa mungkin dilihat prosesnya yang sudah dalam proses seperti apa? Bisa sahabat ini kita berikan. Nah, ini dalam proses apa ini kayak gini? Ini proses bogasi. Bogasi. Fermentasi yang sudah kotoran kambing tadi digiling. Iya. Terus apa? Kotoran ayam. Iya. Apalagi? Terus sama limbah singkong. Limbah singkongnya kita jadikan satu, kita buat berlapis. Kemudian kita berikan ini ya sebagai komposer. oh pakai ini. Bakteri. Pakai ini untuk membuat bakterinya supaya kompos yang kita buat itu menjadi siap diaplikasikan ke tanaman. Kalau seandainya ini kan banyak petani kita itu yang langsung mengaplikasikan kotoran hewan itu langsung ke tanaman. Itu apa menjadi resikonya dan kelebihan kekurangannya ketika kita olah dulu menjadi pupuk kompos ini? Kalau menurut Mas Arif gimana? Nah, ini kalau yang belum diolah Pak ya. Kalau yang belum diolah terus langsung diaplikasikan aplikasikan ke tanaman atau ditabur ke lahan, itu resikonya jamur. Jadi akan tumbuhnya jamur, akan tumbuhnya bakteri-bakteri yang jahat. Jadi bakteri jamur apapun itu bisa dibawa dari kohe itu sendiri ya. Betul Pak. Jadi kadang masyarakat sahabat tani banyak nanya, kenapa kok tanaman saya jamuran? Mungkin karena ditabur. Tapi seandainya memang untuk ya hasil lebih baik,
ya harus diolah dulu ya Mas Arif ya. Betul sekali. Jadi gini Pak, apa sih keunggulan kalau sudah diproses atau difermentasi? Jadi kalau di proses fermentasi itu untuk menghindari plankton jahat. Ya, oke. Jadi seperti kita tuh bikin tape, kalau artinya masa proses fermentasi, proses belum jadi, dia itu akan panas gitu. Artinya kan panas, Ya. terus rasanya juga nggak enak. Beda kalau sudah kita diolah terus sudah jadi, kita makan pun akan Pasti enak. pasti enak. Oke. Kan tadi sahabat tani ya, itu penjelasan dari Mas Arif. Kebetulan Mas Arif ini sudah banyak menggunakan atau membuat pupuk kompos. Jadi untuk sahabat tani yang memang sudah terlanjur menggunakan pupuk kohe yang langsung ditebar, ya itu sebetulnya tidak ada masalah ketika memang lahan kita itu memang sudah tandus, itu juga lebih baik daripada tidak sama sekali. Tetapi untuk hasil yang lebih maksimal itu memang kita harus menggunakan kompos yang sudah difermentasi, karena ketika kita menggunakan kohe yang kita langsung kita tebar, itu tadi membawa virus-virus seperti kayak kohe ini juga ada virusnya juga ya. Iya. Kalau kambing apa itu biasanya yang terjadi kalau kita tidak fermentasi? Kelemahan kita kalau tidak difermentasi itu biasanya kalau petani ini saat ini kan dari kandang yang masih buta buliran langsung ditabur. Semerindu sendiri. Langsung dibur-bur Kalau ya. tabur di lahan langsung itu kan satu tidak bisa terurai dengan Oke. maksimal. Jadi tidak dapat terurai ketika kotoran itu masih berbentuk bulat. Kenapa Iya. itu kenapa? Bulatnya itu kenapa itu tidak bisa terurai, Mas? Ya karena artinya Terbungkus oleh terbungkus, enzim. belum ke proses, terus Oke. artinya masih keras kan artinya kalau Ya. belum diproses dulu. Terus kelemahan yang kedua, dikala kita tabur di lahan dan dikala terbentuk di dalam lahan itu, karena mau mematangkan itu kan berarti fermentasinya di dalam tanah. Seperti tape tadi ya. Iya. Tape tadi kalau dikasih ragi kita makan perutnya mules. Ya otomatis. Karena panas. Iya. Saat fermentasi terjadi di dalam perut. Makanya termasuk kohe juga lebih baik bagusnya kita fermentasi dulu, karena kotoran yang kita sudah fermentasi atau kohe yang sudah kita fermentasi kita taburkan atau kita aplikasikan ke tanaman, berarti sudah siap makan ya. Iya. Tumbuhan itu siap makan. Oke. Kan Sarif, ini kan kita udah bincang-bincang tentang ini. Terus cara pengaplikasian yang tepat itu seperti apa? Jadi banyak sahabat tani ini tanya, Pak, bagusnya ditebar dulu atau kita taruh setelah kita tanam ubi atau seperti apa? Ini aplikasi yang tepat yang seperti apa? Kalau untuk tepatnya aplikasi yang baik itu kita tabur sebelum tanam. Ditabur sebelum tanam. Sebelum tanam itu yang terbaik. Tapi dikala sudah Terlanjur ditanam. terlanjur ditanam ya kita bisa taruhkan. Tapi cara penaburannya juga nggak boleh di bawah pangkal. Oh, di pangkal batang tanam. Nggak boleh di pangkal batang tanam. Oke. Minimal cara pengaplikasiannya sekitaran di 20 20 cm cm. ya. Oke, jadi buat sahabat tani yang memang sudah terlanjur tanam dan melihat video ini tahu-tahu, oh ya saya belum tabur kohe. Tidak apa-apa, tetapi ya itu tadi, jangan di pangkal batang ubi, kita kasih jarak 20 cm. Itu alasannya kenapa, Mas? Alasannya kalau langsung ditempel di batang itu, kalau apalagi belum difermentasi Pak, itu Ya. resikonya di sini nanti akan panas ya. Kalau panas Oke. otomatis dia akan merusak pangkal batang. Itu tadi. Jadi kalaupun memang ditabur setelah tanam jangan sampai di pangkal batang, karena ketika pupuk yang belum difermentasi atau kohe yang belum difermentasi itu terlalu dekat dengan batang ubi itu sendiri, maka kulit yang ada di luarnya akan rusak. Maka di situ kadang orang bilang leles. Nah, leles. Jadi leles itu karena terjadinya fermentasi secara alam yang berada di sekitaran batang itu. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mas Arif, karena Mas Arif ini memang yang membuat aplikasi untuk pupuk kompos. Jadi saya tertarik karena itu tadi pupuk mahal, jadi kita harus cari solusi. Yaitu di sini kebetulan Mas Arif ini sudah membuat. Saya tertarik untuk datang ke sini, bincang-bincang langsung. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk sahabat tani semua, Mas Arif ya. Iya. Harapannya gimana untuk petani? Jangan tanggung-tanggung kalau petani ya. Harapannya untuk petani kita ini dikala pengaplikasian yang tepat dari komposisi yang tepat, otomatis hasilnya juga akan tepat. Amin, amin.
tadi yang disampaikan Mas Arif. Mudah-mudahan petani Indonesia kita ini maju, semakin sukses, khususnya petani singkong di Tulang Bawang Lampung. Tetap semangat, dukung terus channel YouTube Babinsa Deso. Kebetulan Mas Arif ini punya channel YouTube Juragan 81 Farm. Nah ini Juragan 81 Farm ini orangnya, beliau nih. Ini yang selalu memberikan inspirasi untuk memberikan solusi ketika ada masalah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ini adalah kotoran kambing yang belum diolah, ya, kotoran kambing yang belum digiling seperti ini. Ini hasil dari kambing kurang lebih 150 ekor yang diternak oleh Mas Arif. Di situ adalah kandangnya. Nah, itu kandangnya, dan menghasilkan per 2 bulan di sini kurang lebih 200 karung untuk bisa diolah menjadi pupuk kompos. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ini pemanfaatan kohe menjadi bermanfaat untuk pertanian. Nah, ini yang sudah digiling dan sudah dicampur. Nah, ini menggunakan bahan aktifnya di komposer. Nah, ini seperti ini sahabat tani. Ini nanti bisa setelah 15 hari langsung bisa kita aplikasikan ke lahan yang sudah siap untuk ditanam. Nah, ini adalah yang sudah siap kita aplikasikan. Ini pesanan kita kemarin. Ini kurang lebih ada 50 karung ini. Nanti kita pesan untuk lahan 1 hektar. Ini siap kita aplikasikan ke tanaman kita. Mudah-mudahan untuk sahabat tani semua ini bisa memberikan solusi ketika kondisi pupuk yang mungkin mahal dan juga susah, dan juga ini bisa memperbaiki lahan agar tetap terjaga kesuburannya.